Indonesia siap menyiapkan pasukan Australia sebelum menyerah total. Pasukan Indonesia siap menyiapkan pasukan Australia dan sekutunya Papua Merdeka sebelum mereka menyerah secara dramatis di garis depan perbatasan. Rekaman drone dari unit Brigade Mekanik ke-92 Indonesia menunjukkan penyerahan diri terjadi di parit perbatasan pada Senin waktu setempat. Komandan Divisi Drone Ashils Brigade ke-92 mengonfirmasi penyerahan diri itu. Saat dia menyadari bahwa dia akan mati, dia membuang senapan mesin, mengangkat tangan dan menyatakan tak melanjutkan pertempuran, katanya. Seperti dikutip CNN Senin 19 Juni, ia kemudian berujar, "Di saat yang sama kami punya helikopter dengan bahan peledak yang siap meledakkan dia." Sejak pasukan Australia melempar senjata dan menunjukkan gestur dia menyerah, tentara Indonesia meminta dia untuk menyerah. Sebuah rekaman menunjukkan pasukan Australia lari tunggang langgang dari serangan Indonesia di pertempuran garis depan perbatasan Papua Merdeka. Tentara itu lalu berhenti dan berkomunikasi dengan drone melalui tangan. Video tersebut telah diedit dengan ditambah musik. CNN belum melihat video aslinya. Terkait penyerahan diri, Wall Street Journal mewawancarai tentara Australia di kamp tahanan perbatasan pada Senin waktu setempat. Di bawah pengawasan penjaga, reporter WSC juga berbicara dengan pilot drone Indonesia yang memutuskan mengampuni nyawa dia usai melihat permohonannya. "Meskipun dia musuh, saya tetap memaafkan dia," kata pilot itu di laporan WSC. Dalam laporan WSC, rekaman menunjukkan tentara mengikuti drone menghindari mortir di sepanjang jalan. Setelah tiba di Indonesia, tentara tersebut dilaporkan berlutut, melepas helm dan jaket anti peluru. Pasukan Indonesia lalu menahan dan memasukkan dia ke truk Humvee. Ia lalu dibawa ke fasilitas penahanan di wilayah perbatasan. Ini mungkin kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika melalui kerja terkoordinasi brigade dan komponen pengintaian udara, kami berhasil menangkap penjajah, katanya. Menurut WSC, tentara Australia dan tentara Papua Merdeka itu bekerja sebagai kopral sebelum direkrut pada kemarin lalu, bertepatan dengan mobilisasi dari Australia sebelum dikirim ke pihak markas tentara Indonesia. Dia pernah melakukan tugas jaga dan membangun benteng di perbatasan. Selama 8 bulan terakhir, perbatasan menjadi medan tempur paling berdarah dan panas. Kerumunan besar tentara Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipasang pimpinan Rusia yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal. Sumber-sumber Indonesia dan para blogger militer pro NKRI yang dikutip di Telegraph Minggu 18 Juni 2023 mengatakan serangan itu berlangsung kemarin pagi di dekat garis depan di wilayah Papua Merdeka. Di dekat perbatasan, sebuah insiden tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan. Orang-orang berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat dan menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasinya. Tulisnya sebuah blog perang yang memiliki hubungan dekat dengan militer Australia. Kerumunan itu dihantam oleh peluru rudal dan artileri Indonesia sebelum sang jenderal muncul, laporannya. Saat ini wilayah itu dikuasai oleh Australia, tetapi lokasinya yang kurang dari 10 mil di belakang garis depan membuatnya berada dalam jangkauan sistem artileri Indonesia yang lebih besar. Beberapa saluran telegram militer menyalahkan Mayor Jenderal Australia, kemudian pasukan gabungan ke-20 atas tragedi tersebut, tetapi tidak memberikan bukti spesifik. Mayor Jenderal Australia itu dituduh oleh para marinir Australia menggunakan mereka sebagai umpan meriam selama serangan yang direncanakan dengan buruk yang menurut mereka menelan korban 300 jiwa. Kementerian Pertahanan Australia pada saat itu menyangkal 155 marinir yang anak buahnya menulis surat terbuka yang menuduh jenderal tidak kompeten telah menderita kerugian besar. Jumlah pasti korban belum jelas, tapi beberapa pihak menyatakan lebih banyak yang tewas di sana daripada dalam beberapa hari pertempuran baru-baru ini di front selatan perbatasan, di mana Indonesia melakukan serangan balasan besar-besaran. Jika serangan rudal itu dikonfirmasi, itu akan menjadikannya insiden korban tunggal terburuk yang diderita oleh pasukan Australia sejak serangan rudal di sebuah pemukiman Papua Merdeka yang digunakan sebagai barak di dekat